guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Cloudy with Chains of Meatball. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki jenius yang dapat menciptakan alat-alat canggih. Namun sayangnya alat-alat tersebut selalu gagal. Hingga saat dewasa ia pun berhasil menciptakan sebuah alat yang dapat memberikan makanan seluruh kota. Lantas akankah alat tersebut kembali gagal? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Yes, I did. Thank you for noticing. Soon, all of us. Film diawali dengan kisah salah satu murid yang bernama Flynn Lockwood. Di sana ia sangat suka menciptakan sesuatu hal yang baru. Namun sayangnya ia selalu diejek oleh teman-teman sekelas karena barang ciptaannya yang selalu gagal. Hal itu tentu membuat Flynn menjadi sedih. Akan tetapi ibunya terus berusaha untuk membuat Flynn kembali bersemangat dengan memberikannya jas ilmuwan. Just like the real guys wear. It fits perfect. Ternyata hal tersebut berhasil membuat Flynn kembali bersemangat dan akan terus berusaha agar nantinya ia dapat melakukan hal yang besar untuk dunia. Sejak saat itu Flynn terus berlatih. Ia menjadi sangat giat dan bertekad untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Seperti membuat TV menjadi hidup, tikus yang bisa terbang, dan penumbuh rambut. Tapi lagi-lagi ciptaannya selalu gagal. Hingga waktu pun terus berlalu. Sekarang Flynn sudah beranjak dewasa. Ia pun ditemani oleh seekor monyet peliharaannya bernama Steve. Di sana ia berhasil menciptakan sebuah mesin yang bisa mengubah air menjadi makanan. Water, hydrating protein burger. Suatu hari wali kota di tempatnya mengadakan sebuah acara di kotanya nih. Wali kota itu lalu membuka wahana sarden yang merupakan makanan utama para penduduk di sana. Di waktu bersamaan, Flynn mau mencoba menyalakan mesin ciptaannya. Ia ingin para penduduk di kota itu bisa merasakan makanan-makanan enak. Namun sayangnya ia harus terhalang oleh seorang polisi yang bernama Elle. Namun hal itu tidak menyudutkan niat Flynn. Ia tetap berusaha untuk menyalakan mesin itu dengan menghubungkannya dengan tiang listrik di tengah kota. Akan tetapi usahanya harus kembali gagal dan malah membuat sisi kota mengalami kerusakan. Bahkan ayahnya yang melihat semua itu pergi begitu saja. Kemudian Flynn pergi ke laut dan merenung akan semua yang sudah terjadi bersama Steve. Tak lama kemudian datang seorang reporter dan ahli cuaca bernama Sam dengan emosi yang meluap-luap. Melihat Flynn, tiba-tiba Sam mengingat jika ternyata Flynn adalah seorang yang membuat pekerjaannya kacau. Karena Flynn sudah mengganggu Sam yang sedang menjadi reporter di pembukaan wahana. Saat Sam sedang mengomel pada Flynn, tiba-tiba saja muncul makanan kecil yang berjatuhan dari langit. Flynn yang melihat kejadian itu lalu memperhatikan makanan-makanan tersebut. Ternyata mesin buatannya berhasil dan hal itu juga disaksikan oleh para penduduk kota. Sementara Sam langsung melaporkan kejadian itu melalui siaran televisi nih. Singkat cerita, sisi kota akhirnya mengetahui jika Flynn sudah membuat hal itu. Kemudian Sam dan para penduduk meminta Flynn untuk membuat makanan yang lebih enak. Can you make it rain food again, please? Oh, you gotta be kidding! Awalnya ayah Flynn tidak setuju dengan hal tersebut, namun akhirnya ia mengizinkannya. Setelah diberi izin oleh ayahnya, Flynn mengajak Sam dan rekannya Manny ke sebuah lab, tempat Flynn bekerja selama ini. Kemudian Flynn menjelaskan tentang mesin tersebut dan menyalakannya. What happens if the food overmutates? Probably won't explode. Setelah itu turunlah berbagai jenis makanan di kota itu.
Hal itu membuat para penduduk kota menjadi senang dan mereka pun memakan semua makanan yang jatuh tersebut. Flintlock with latest invention. Saat di jalan, tiba-tiba saja Flynn dihampiri oleh wali kota. Di sana wali kota meminta Flynn untuk menjatuhkan makanan 3 kali sehari di kota tersebut. Hal tersebut tentu membuat para penduduk menjadi senang. Bahkan banyak juga orang-orang yang meminta berbagai jenis makanan kepadanya. Berkat mesin penemuannya, Flynn disanjung oleh para penduduk kota hingga membuat wajahnya terpampang di sebuah poster. Singkat cerita, kota tersebut dipenuhi oleh banyak makanan. Toko Ayah Flynn menjadi sepi pengunjung nih. Setelah itu muncul petugas L datang ke rumah Flynn untuk menemuinya. Di sana ia meminta pada Flynn untuk menjatuhkan makanan di hari ulang tahun anaknya yang bernama Kelvin. Awalnya Flynn sempat menolak karena L selalu bersikap jahat kepadanya. Tapi pada akhirnya Flynn memenuhi permintaan L karena merasa kasihan kepadanya. Singkat cerita, ulang tahun Kelvin pun tiba. Pada saat Kelvin bangun, ia pun melihat banyak es krim di luar rumahnya. Hal itu pun membuatnya sangat gembira. Bahkan semua penduduk pun ikut bergembira karena seluruh kota ditutupi oleh es krim. Di sisi lain, Sam mengajak dan mengundang seluruh dunia untuk berwisata ke kota mereka. Ala mode. Hey, I'm Sam Sparks. Di hari selanjutnya, Flynn mengajak Sam ke sebuah jeli besar yang di dalamnya terdapat sebuah rumah yang sangat megah. Wow. Mereka pun lalu bersenang-senang bersama di dalamnya, hingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka nih. Is your phone ringing? Singkat cerita, pada malam harinya, Flynn mengajak ayahnya untuk berbincang di sebuah restoran. Namun dalam perbincangan tersebut, nampak ayahnya khawatir jika semua hal itu bukanlah yang terbaik. Dan hal tersebut malah membuat mereka terlibat konflik dan akhirnya mereka pun pergi. Get out of your way. Setelah pulang, Flynn baru menyadari jika makanan yang turun memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian ia pun melihat bahwa alat pengukur mesinnya sudah mencapai garis warna kuning. The gaugeometer is in the yellow. Namun tiba-tiba datang wali kota dan memberitahu jika besok adalah hari besar, karena besok akan datang orang-orang dari seluruh dunia untuk berwisata di kota mereka. Kemudian wali kota memaksa Flynn untuk tetap menurunkan makanan sesuai keinginannya untuk acara tersebut. Family member when you can have it from. You can keep it going like you. It's your choice. Hingga keesokan harinya, nampak semua orang dari penjuru dunia mulai berdatangan ke kota tersebut. Di sana mereka menyaksikan peresmian kota tersebut menjadi kota wisata hujan makanan. Tapi sayangnya, setelah peresmian itu tiba-tiba muncul badai spaghetti menyerang kota tersebut. Di sana semua orang berlarian. Flynn lalu pergi ke ruang labnya agar bisa menghentikan bencana tersebut. Di sana nampak hujan makanan-makanan yang sangat besar melanda kota tersebut. Namun setelah Flynn sampai di labnya, ternyata ada wali kota yang sedang memesan banyak sekali makanan. Melihat hal itu, Flynn mencoba untuk membatalkan pesanan tersebut. Namun usahanya gagal karena parabola untuk memberi pesanan ke mesinnya hancur. What exactly did you order? Di sisi lain, Sam masih di sana lalu mengumumkan ke seluruh dunia kalau bencana akan kembali datang dan akan menyerang ke seluruh negara. Mengetahui hal itu, ayah Flynn mencoba mencari anaknya. Lalu ia pun menemukan Flynn sedang menyendiri dengan rasa bersalah. Hey, Dad. Oh, Flynn merasa bahwa ialah yang sudah membuat bencana besar itu. Melihat keadaan Flynn, ayahnya lalu memberikan jas lab miliknya dulu waktu Flynn masih kecil. Ternyata jas lab itu sanggup membuat Flynn kembali termotivasi dan membuatnya berani untuk menghentikan bencana yang saat ini sedang terjadi. Flynn lalu membuat mobil terbang dan memberitahukan pada seluruh warga kota bahwa ia akan terbang menuju mesin makanan tersebut.
Shut it down forever. Get him! Singkat cerita, Flynn mencoba untuk terbang, ditemani oleh Sam, Manny, Brand, dan Steve monyetnya. Saat berhasil terbang, mereka dibuat terkejut dengan penampakan mesin yang sudah ditutupi dengan gumpalan makanan besar. Inside it. A food hurricane. Mereka pun mengalami berbagai masalah termasuk diserang oleh pizza besar hingga membuat flash disk milik Flynn hilang. That was close. Hal itu membuat Flynn terpaksa menelepon ayahnya agar datang ke labnya untuk meminta dikirimkan kode pembatalan baru ke handphonenya. Flynn, Sam, dan Brand lalu mencoba masuk ke gumpalan daging itu untuk mencari mesin tersebut. Di sana mereka pun mengalami banyak rintangan. Bahkan ada ayam panggang yang hidup di sana. We're a team. Di saat mereka menghadapi ayam-ayam tersebut, tiba-tiba Brand dimakan oleh salah satu ayam tersebut. Tapi akhirnya Brand berhasil menguasai tubuh ayam tersebut. I'm chicken to society and save the world. Di tempat lain nampak para penduduk kota mencoba membuat perahu dari makanan yang ada agar mereka bisa kabur dari pulau tersebut. Wait! Kemudian terlihatlah tempat pembuangan makanan yang sudah sangat menggunung hingga membuat tembok yang menahannya hancur. Alhasil mereka pun berlarian untuk menghindari banjir makanan tersebut. Kembali pada Flynn dan kawan-kawan, mereka pun harus bertarung dengan ayam panggang tersebut. Hingga akhirnya mereka menemui jalan menuju mesin, tapi sayangnya hanya Flynn yang bisa pergi ke sana. Setelah itu Sam dan Brand kembali kabur ke mobil terbang. She touched a peanut or something. Terlihat dunia semakin kacau. Banyak makanan-makanan besar berjatuhan di berbagai negara. Spreading to the rest of the world. Singkat cerita, Flynn akhirnya menemukan mesin makanannya. Namun kehadiran Flynn langsung diketahui oleh mesin tersebut. Mesin itu lalu mencari keberadaan Flynn yang sedang bersembunyi. Di sini Flynn mencoba untuk mengikat mesin itu agar bisa mengirim kode pembatalan dari handphonenya. Tapi ternyata ayah Flynn salah mengirim kode nih. Yang dikirim malah kode kucing miliknya. Di tengah kekacauan yang ada, Flynn akhirnya terpikir cara terakhir, yaitu dengan menyemprotkan cairan sepatu miliknya waktu kecil ke mesin tersebut. Alhasil mesin itu pun meledak. Hal itu membuat Sam dan yang lainnya terkejut. I know, kid. I know. Setelah itu cuaca yang buruk kembali menjadi cerah. Hujan makanan pun sudah berhenti di seluruh dunia. Lalu nampak Sam dan yang lainnya kembali ke kota tersebut dalam keadaan selamat. Mengetahui Flynn tidak selamat, mereka pun semua bersedih dan bangga akan pengorbanan yang sudah dilakukan Flynn. Namun tiba-tiba datang sekumpulan burung yang ternyata telah menyelamatkan Flynn. Hal itu membuat semua orang menjadi senang. Bahkan hal itu membuat ayahnya menjadi sangat bangga padanya. Setelah itu Flynn dan Sam saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Dan semua warga kota itu pun bersorak untuk kebahagiaan mereka. Di akhir film nampak wali kota yang ternyata terdampar di tengah lautan sambil memakan perahu yang sudah tinggal sedikit di tangannya. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye.